Mangrove hidup di antara laut dan daratan. Keberadaannya turut dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Habitatnya seringkali ditemukan di muara sungai. Mangrove menjadi pelindung daratan dari gelombang laut yang besar. Mangrove menjadi semacam tembok pertahanan hidup. Meskipun demikian, hutan mangrove merupakan ekosistem yang sangat mudah rusak jika terjadi perubahan pada salah satu unsur pembentuknya. Rusaknya hutan mangrove mengakibatkan abrasi, erosi pantai, ataupun pendangkalan muara sungai. Ekosistem hutan mangrove terdapat hampir di seluruh perairan Indonesia yang berpantai, termasuk di pesisir Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat. Muara Gembong merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bekasi yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sisi utara. Kondisi hutan mangrove di Muara Gembong kini memprihatinkan. Di beberapa bagian terjadi banyak kerusakan. Di bagian-bagian tertentu kerusakannya bahkan cukup parah. Kerusakan wilayah pesisir rata-rata disebabkan oleh pembukaan ekosistem mangrove menjadi areal pertambakan, pemukiman, dan industri. Rusaknya ekosistem mangrove memperparah abrasi pantai, dan sebaliknya, abrasi pantai yang kuat mempengaruhi keberadaan ekosistem mangrove yang tersisa. Hampir sepertiga wilayah pantai Muara Gembong telah hilang akibat terkena abrasi pantai. Kurang lebih sepertiga penduduk Kecamatan Muara Gembong tinggal di pemukiman di pinggir pantai. Satu di antaranya di Kampung Beting. Kampung Beting tepat berada di Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Jumlah penduduknya 800 orang. Dampak abrasi di kampung ini cukup parah. Ya bisa dikatakan daerah ini daerah dolar, daerah maju. Cuma kalau sekarang kan keadaan karena memang abrasi yang berkepanjangan gitu sampai meluas ribuan hektar ya. Boro-boro apa istilahnya maju, bahkan warga pun banyak yang pada pergi keluar gitu, cari kehidupan masing-masing. Saya tinggal di Kampung Beting. Kampung saya sering kebanjiran karena pohon mangrove-nya banyak yang habis karena terkena ombak. Kami di Kampung Beting sering kebanjiran. Kampung Beting dahulunya adalah kampung yang sangat subur ya, karena hasil tambak-tambak melimpah ruah. Dengan adanya abrasi karena abrasi air laut karena pohon-pohon mangrove-nya sudah banyak terkikis akibat ulah manusia yang kurang bertanggung jawab. Akhirnya Kampung Beting ini banyak terjadi kerusakan, sehingga kalau ada terjadi pasang laut, air laut itu sampai ke sekolah-sekolah. Jadi sekolah kami sering terendam banjir. Karena langsung air laut itu dari belakang sekolah masuk karena sudah antara laut itu jadi antara empang dengan laut sudah menjadi satu. Yang saya rasain seperti banjir, saya tidak enak banget. Saya sekolah tidak nyaman, tapi saya tetap sekolah. Kenapa? Saya tidak mau alpa, saya tidak mau. Karena manusia saya tidak sekolah, saya nggak mau. Saya tidak lemah, saya ingin sekali Kampung Beting ini jadi kampung yang paling indah di dunia ini. Kata Beting sendiri memiliki arti sebagai daerah dataran tinggi. Dulunya, wilayah ini jauh lebih tinggi dari permukaan air laut sehingga tidak pernah kebanjiran. Namun kini, abrasi telah mengubah keadaan menjadi sebaliknya. Kalau Beting menurut wilayah dulu daerah betingan, jadi itu tinggi gitu.
kayak apa ya namanya, betingan itu tinggi lah gitu. Ya makanya nggak seharusnya seperti ini, seharusnya mah betingan jadi kayak daratan itu dulunya tinggi. Karena kalau dulu mah daerah saya ini termasuknya di daerah beting tinggi itu kena air aja susah gitu. Karena zaman tahun berapa itu waktu kan ada kayak sismik gitu, pengeboman di wilayah sini. Terus kan 25 meter satu, sedangkan dampak pengeboman itu kan luar biasa menurut orang sismik sendiri. Ya sekarang ya begini, abrasi bahkan kena air rob aja, jangan lagi lompak. Air pasang biasa aja kelem. Hari ini terdapat 300 peserta dari berbagai macam komunitas yang ada di wilayah Jabodetabek ingin melakukan penanaman mangrove yang ada di wilayah pesisir pantai Muara Gembong. Yuk kita lihat aksinya seperti apa. Inilah salah satu kegiatan Save Mugo. Setiap minggu, relawan Save Mugo dengan berbagai macam komunitas di Jabodetabek menanam mangrove di sekitar pesisir Muara Gembong yang terkena abrasi, khususnya di sekitar daerah Kampung Beting, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Bentuk kegiatan seperti yang saya sebutkan tadi, reboisasi, bahkan itu kita punya program percepatan supaya pengembalian hutannya itu lebih cepat. Kita punya program 1 person for mangrove. Jadi untuk penanaman kita punya program 1 orang menanam 4 mangrove. Save Mugo sendiri bertujuan untuk penyelamatan area pesisir Muara Gembong dari beberapa kondisi yang memang sudah tidak ideal ya. Di situ ada kerusakan hutan mangrove, terus tingkat penghidupan masyarakat juga. Makanya salah satu prioritas kita juga untuk pemberdayaan sosial ekonomi. Save Mugo berdiri pada tahun 2013. Save Mugo merupakan sekelompok pemuda yang memiliki komitmen untuk memberikan perhatian terhadap Muara Gembong melalui berbagai program kegiatan, seperti rehabilitasi dan reboisasi hutan bakau. Save berarti menyelamatkan, dan Mugo adalah singkatan dari Muara Gembong. Karena Muara Gembong sendiri secara letak lingkungan itu sebagai Green Belt Bekasi, artinya ketika Muara Gembong hancur memang dampaknya tidak hanya untuk Muara Gembong. Nah saat ini aja air asin itu sudah sampai babelan. Jadi kalau misalkan kita biarkan, siapa yang bisa jamin bahwa 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan air asin itu nggak nyampe rumah kita. Terus untuk penghijauan atau reboisasi sendiri kita masih terkendala ya dengan banyak hal. Salah satunya lahan yang kita tanami ini juga belum tentu sama si pemilik itu diperbolehkan. Karena yaitu pentingnya Muara Gembong untuk kondisi lingkungan secara global ya. Mungkin termasuk saya di kota saat ini mungkin tidak merasakan langsung akibatnya. Tapi karena lingkungan itu global ya. Salah satu karakter pohon mangrove itu kan memproduksi oksigen lebih banyak daripada jenis pohon lain. Nah, mungkin saat ini kan kondisinya begini, kita di kota hanya mengeluh panas. Ya sementara kita tidak pernah mau ngelihat salah satu penyebab panasnya itu ya sebenarnya dengan berkurangnya hutan mangrove di sini. Berbagai program dan kegiatan terus dilakukan oleh Save Mugo. Dengan semangat menyebarkan arti penting kelestarian mangrove, para relawan secara bergilir memberi edukasi pada masyarakat. Kita punya basic kemampuan apa dan di sini ditantang, dan kita salah satunya mungkin yang menantang bagi saya termasuk di sini kita non profit. Kita melakukan apapun di sini kita tanpa dibayar. Makanya di situ saya tertantang kerelawanan kita sampai sebatas apa. Pengalaman banyak ya, termasuk saya sendiri juga dapat
dapat pembelajaran yang sangat besar dengan non-profit itu. Mungkin ketika kita melakukan sesuatu tanpa dibayar, nah itu mungkin pengalaman terbesar saya. Angan-angan kita juga, terus dari sisi lingkungan ya kita pengennya kawasan di sini dikembalikan seperti fungsinya menurut regulasi yang ada, bahwa di sini ya hutan lindung. Sementara ini yang bisa kita lakukan di penanaman mangrove untuk mengatasi abrasi. Karena mungkin untuk menanggulangi jebolnya green belt itu juga bukan pekerjaan mudah mungkin ya, itu perlu campur tangan dari birokrasi mungkin. Harapan ke depan sebenarnya dua ya. Satu, warga di Muara Gembong sendiri menyadari memang pentingnya lingkungan, pentingnya hutan bakau di sini. Terus kedua, pemerintah harapan kami pemerintah sadar akan kewajibannya mereka, sehingga semua regulasi tentang hutan lindung di sini bisa dikembalikan gitu, kepada regulasi yang benar. Saat ini saya sedang menanam tanaman mangrove dan perlu Anda ketahui bahwa fungsi dari mangrove ini sendiri adalah menyerap tiupan angin dari laut ke darat untuk menghindari terjadinya erosi atau abrasi. 50% hutan lindung, 50% lahan produktif. Ini hutan lindungnya itu yang harusnya sekitar 5.000 hektar hanya sekitar tersisa 800 hektar. Artinya kita punya hutang 4.200 hektar. Nah, sementara yang baru bisa kita tanam baru sekitar 20.000 pohon. Itu kalau dikonversi ke luasan itu hanya sekitar 2 hektar. Artinya dari kebutuhan 4.200 hektar itu kita baru bisa menanam 2 hektar. Itu sangat kecil sekali. Motivasi kita ya, kita punya kepedulian terhadap lingkungan ya, apapun kondisinya ya kita punya niat, punya motivasi untuk mengembalikan fungsi hutan lindungnya. Yang pasti pengalaman kita harus berjuang buat melindungi alam kita, yang pertama. Yang kedua, yang pastinya kita harus menjaga, kita harus melestarikan, dan kita harus tetap cinta Indonesia. Sekitar 1.054 pohon mangrove telah tertanam dan perlu Anda ketahui bahwa fungsi dari pohon mangrove ini sendiri untuk mendaur ulang oksigen yang ada di sekitar kita. 1 orang, 4 pohon mangrove. Lahir dan dibesarkan di Muara Gembong 29 tahun yang lalu, buat saya secara pribadi memang punya kewajiban moral. Ya, terlebih secara pribadi kita juga pernah diamanati bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Saya berpikir bahwa memang tidak ada tata ruang, di awal tidak ada tata ruang yang jelas terkait kondisi Muara Gembong. Karena tidak ada aturan itu, masyarakat juga bebas menebang di mana saja gitu. Karena tidak ada edukasi juga. Masyarakat tidak teredukasi, akhirnya mereka bebas menebang, dan proses itu berlangsung berpuluh-puluh tahun sampai pada satu kondisi hari ini, kondisi lingkungan kita rusak. Melihat kondisi seperti ini, kita nggak bisa tinggal diem gitu ya, karena memang kita sedang membangun nilai idealisme itu. Banyak persoalan yang memang harus dicarikan segera jalan keluarnya. Kita berusaha hadir untuk menjawab persoalan-persoalan itu, persoalan sampah, persoalan rusaknya lingkungan. Samsul Bahri, yang biasa dipanggil Samba, sehari-hari menjadi guru honorer di Sekolah Dasar Negeri Pantai Bahagia 04, Kampung Beting. Awalnya saya berpikir harus melakukan apa. Yang lebih ke arah yang pertama kita share kondisi, berikutnya ada upaya perbaikan lingkungan yang harus kita lakukan, walaupun itu kecil. Minimal campaign-campaign bahwa menanam pohon itu penting dan sebagainya. Lebih ke arah saya harus jadi manfaat buat masyarakat sekitar, saya harus jadi manfaat buat lingkungan saya. Dan lebih ke arah tadi, di luar, orang-orang yang dari luar datang ke Muara Gembong untuk melakukan perbaikan, masa saya sebagai orang asli dan lahir dibesarkan di sini nggak melakukan apa-apa. Lebih ke arah pengalaman batin bahwa hari ini, ya walaupun nggak terlalu banyak yang kita perbuat, kita berusaha jadi manfaat. Dan minimal di kemudian hari, ketika anak cucu kita tahu apa yang kita lakukan hari ini, pesan saya bahwa hari ini lingkungan harus dijaga, kita tetap harus berbuat baik sama alam,
Dan nilai-nilai itu harus kita terjemahkan dalam bentuk kearifan lokal yang ada di masyarakat, biar anak cucu kita sadar bahwa menjaga kearifan lokal, berupaya menjaga kelestarian lingkungan itu sebagai salah satu hal yang penting dalam menjalani hidup. Tekad dan komitmen Samba muncul setelah Samba mengenal Chef Mugo. Kepedulian teman-teman Chef Mugo dari luar Muara Gembong menggerakkan hati Samba sebagai pemuda asli Muara Gembong untuk peduli pada kampung halamannya sendiri. Masyarakat jadi aktor utama perbaikan lingkungan. Masyarakat kita berusaha, kita edukasi, kita ajak untuk menanam dan melihara. Jadi Chef Mugo cuma fasilitator dari proses itu gitu. Dan saya bersyukur sekali ketika bisa ada dalam bagian Chef Mugo yang nggak pernah terpikirkan sebelumnya kalau akhirnya sampai seperti ini gitu. Iya, bisa jadi tepung, itu bisa jadi apa aja itu. Muara Gembong seperti apa sih? Dulunya Muara Gembong itu merupakan hutan lindung ya, hampir yang terbesar di Indonesia. Luasnya itu mencapai 1.400-an ya hektar. Hutan lindungnya sendiri 10 ribuan hektar. Nah, pada tahun 2008 itu dirubah dari hutan lindung menjadi hutan produksi 50%-nya karena mungkin kurangnya kontrol ya. Nah, di situ jadi pembalakan perubahan dari hutan lindung ke produksi itu nggak mencapai 50%, bahkan lebih, hampir 96%. Nah, itu yang mungkin di sini kita harus cepat bergerak gitu. Jangan sampai hutan itu hilang, bahkan lutungnya pun hilang gitu. Kita nggak punya satu endemik lagi yang dibanggakan dari Bekasi. Lutung Jawa adalah endemik khas Muara Gembong yang sudah berkurang populasinya. Lutung tersebut kini sulit ditemukan. Nah, kalau kaitannya hutan mangrove dengan si lutung ini sendiri apa sih? Kebetulan lutung Jawa itu dengan di pesisir ya, lutung Jawa khususnya itu satu endemik yang benar-benar asli dari Pulau Jawa. Selain ditemuin di pegunungan, kebetulan yang di pesisir utara Pulau Jawa itu yang hanya tersisa tinggal di Muara Gembong. Seperti yang di Muara Bendera ini yang tersisa tinggal 40-an ekor ya. Yang itu yang harus kita lestarikan. Berdasarkan keputusan Menteri tahun 99, Menteri Kehutanan dan Perkebunan, lutung Jawa itu sudah dinyatakan sebagai satwa yang harus dilindungi. Daman bekerja sebagai penjaga tambak. Ia adalah putra asli Muara Gembong yang lahir 44 tahun lalu. Seperti Samba, ia tergerak menyelamatkan lingkungan di kampung halamannya, khususnya endemik lutung Jawa. Apa sih yang membuat Bapak terus bersemangat untuk jaga hutan ini, Pak? Saya? Ya, supaya ini melestarikan ini aja, si lutung itu jangan sampai habis, yang juga. Biar ya hutannya biar utuh gitu, jangan sampai ditebangin terus gitu. Bapak buat sendiri, inisiatif sendiri? Iya, inisiatif hati sendiri gitu. Supaya ini aja mengurangi yang berburu gitu. Kan kalau ada tulisannya otomatis kan dia, waduh sekarang udah nggak boleh diburu nih. Mungkin begitu pikiran dia. Itu kan sempat ada yang nanya juga ke saya. Ya itu yang tadi saya bilang, Bang kenapa sih sekarang kok nggak boleh diburuin? Saya bilang kasihan, benar saya bukan kasihan ya kalau diburuin aja mungkin lama-lama otomatis habis habitatnya, nggak mungkin dia berkembang kan. Masa dari tahun ke tahun hanya segitu-gitu aja jumlahnya, nggak nambah, malah mengurangi. Ada 4. Ada 4. Iya, kan beda-beda bikinnya, bukan kayak ya namanya bukan begini aja, lain-lain gitu. Namanya apa aja? Ya kalau di sana stop, dilarang berburu di kawasan Satwa Endemik Lutung Jawa. Apa sih pelajaran yang Bapak dapat dengan Bapak melindungi hutan ini dan bersama lutung-lutungnya itu sendiri? Ya untuk anak cucu kita nanti ke depannya, biar dia kita bisa bercerita sama dia bahwa ini yang namanya lutung Jawa nih, yang namanya kera masih ada. Kalau bukan cuma ceritanya doang kan, kalau ceritanya doang lutungnya mana, keranya mana, maksudnya biar dia jangan sampai punah aja gitu.
Ternyata mangrove memiliki potensi lain yang bisa dimanfaatkan. Buah mangrove. Ya, buah mangrove dapat diolah menjadi makanan khas. Soleraceae alba atau yang disebut buah pidada ternyata memiliki manfaat untuk sebagai pengolahan makanan, seperti dodol ataupun jus. Yuk kita lihat cara pembuatannya. Ini teh yang matang mana? Cara pembuatannya pertama kita hancurin buahnya. Setelah disaring, bijinya dipisahkan sama kulitnya, baru dicampur sama gula. Gulanya dicampur. Kemudian diaduk. Kita panasin di atas kompor. Sekitar 60 menit. Ya. Ini udah mulai agak hitam, berubah warnanya ya. Sebentar lagi diangkat. Ya, setelah tadi kita melihat proses pembuatannya, nah ini adalah hasil dodol yang terbuat dari bahan buah pidada. Kita coba rasanya seperti apa. Enak. Selain dodol, warga juga memanfaatkan buah pidada untuk dibuat minuman. Cuma lebih encer daripada dodol. Harus saringan yang campur. Sama dimasak juga. Cuman dia hanya sampai mendidih. Setelah mendidih diangkat, lalu dituang ke gelas. Iya, untuk 1 gelas. Kemudian dikasih batu es. Mungkin lebih enak. Memang rasanya asem, tapi asemnya nggak bikin perih di lambung. Karena memang kalau dulu mah orang-orang dulu ini dipakai buat obat lambung juga. Kalau yang pada emak, cuman yang mentah, yang agak mentah. Memanfaatkan buah pidada menjadi makanan dan minuman adalah salah satu upaya mengembangkan desa-desa wisata di Muara Gembong. Sambil tetap melestarikan alam, upaya ini juga dapat meningkatkan perekonomian warga. Untuk menjadikan dunia ini lebih baik, tidak dapat melibatkan satu pihak saja. Demikian pun untuk mengubah wajah Muara Gembong yang lebih baik. Sef Mugo, Samba, dan Daman telah memulainya secara nyata. Perjalanan masih jauh, tetapi mereka telah mengambil langkah pertama.